Saya Ibu Indah, mama dari Anissa Nurkalbi. Dulunya lahirnya sekitar 900 gram, bayi prematur. Penanganannya di Rumah Sakit Harapan Kita. Awal kehamilan sih pertama-tamanya berjalan baik. Cuma karena memang pada saat itu mungkin agak kecapean atau gimana, jadi masuk di usia kandungan 5 bulan ke 6 bulan itu flag. Tapi ternyata setelah dicek lagi sudah pembukaan lengkap. Tapi alhamdulillah nggak operasi sesar, jadi dirujuklah, disaranin ke Harapan Kita karena di situ katanya untuk penanganan bayi-bayi kecil udah biasa. Bayi lahir prematur pada ibu-ibu hamil itu sebaiknya kita cegah. Biasanya bayi-bayi yang lahir prematur itu disebabkan oleh antara lain infeksi, adanya infeksi pada saat hamil sehingga menyebabkan ketuban pecah atau ibunya mengalami preeklamsi. Bayi-bayi yang akan lahir prematur umumnya sebelum dilahirkan kita berikan pematangan paru, umumnya diberikan dengan pemberian steroid. Di RSAB Harapan Kita ada pematangan paru yang menggunakan surfaktan yang diberikan langsung ke dalam amnion. Pada prematur dengan usia 32 minggu mempunyai problem pernapasan segera setelah bayi lahir. Gawatan pada usia 3 hari pertama, yaitu pertama adalah kita mengevaluasi apakah bayi tersebut tetap stabil dalam CPAP atau bayi mengalami gagal CPAP. Kita katakan gagal CPAP kalau dia dengan CPAP yang tinggi yaitu PEEP 8 dengan FiO2 40%, ternyata saturasi oksigen belum bisa mencapai 90%. Bisa ada beberapa pilihan, kita bisa mencoba dengan nasal mechanical ventilation atau kita melakukan pemasangan intubasi, kemudian kita menghubungkan ke ventilasi mekanik. Nah, kemudian pada kondisi gagal CPAP seperti ini difikirkan pemberian surfaktan. Pemberian surfaktan harus diberikan dalam usia 12 jam pertama. Dan dengan dosis yang berbeda-beda tergantung jenis surfaktan yang akan kita gunakan. Hari ketiga sampai hari ketujuh, penting kita melakukan suatu evaluasi ekokardiografi untuk memastikan apakah bayi tersebut sudah berhasil melalui fase transisi dengan kita mengevaluasi PDA. Kita bisa menggunakan indomethacin atau menggunakan ibuprofen, dan kita juga bisa menggunakan paracetamol. Akhir-akhir ini sedang dikembangkan pemberian paracetamol pada bayi-bayi kecil dengan PDA dengan hemodynamically signifikan, dan sebagian besar diantaranya memberikan efek yang cukup baik tanpa adanya suatu efek samping yang berarti bila dibandingkan seperti terapi indomethacin atau ibuprofen. Pada beberapa kasus, terapi paracetamol diberikan dalam 5 hari, kemudian setelah 5 hari dilakukan ulang ekokardiografi, kemudian bila terjadi suatu pengecilan dari ductus botali, maka kita katakan terapi paracetamol cukup berhasil dan boleh diulang sekali lagi. Tetapi bila tidak terjadi suatu efek dari pemberian paracetamol, maka disitulah difikirkan barangkali ligasi PDA merupakan solusi pada bayi tersebut. Tadi rencana operasinya itu di Rumah Sakit Jantung sebelah, ya Rumah Sakit Jantung Harapan Kita itu. Ternyata karena kondisi bayinya terlalu mungil, ada perdarahan otak juga, jadi nggak mungkin dibawa kiri kanan. Ruangan operasi juga nggak memungkinkan karena lemaknya belum ada, takutnya kedinginan karena
ruang operasi katanya harus dingin banget gitu. Akhirnya disteril lah di ruangan NICU. Jadi sudah semenjak 2005 kita lakukan operasi bedah ligasi PDA, 100% itu kita lakukan di NICU. Jadi tidak perlu harus ke kamar operasi ya. Karena kalau di kamar operasi itu tentu banyak resiko-resiko tambahan yang akibatnya justru nanti akan memperburuk keadaan pasien. Seperti misalnya suhu yang dingin, transportasi perpindahan pasien tentu akan jauh lebih mudah kalau di NICU. Kerjasama kedua tim ini, tim RSAB dan tim Jantung Harapan kita, alhamdulillah sejauh ini luar biasa baiknya ya. Terutama tim neonatologi di sini keberhasilan sejauh ini bisa dikatakan di atas 90%. Saya yakin di masa yang akan datang penata laksanaan pasien-pasien prematur dan neonatus dengan kelainan-kelainan PDA yang tidak bisa ditangani secara medikamentosa tentu akan semakin bisa lebih baik. Pasca operasi saya konsultasi dengan tim dokter perinatologi ya. Terus disarankan dokter ini bayi karena kecil, banyak sensitifnya, jadi kalau bisa harus ASI. Di Harapan Kita pun ternyata disarankan memang harus ASI karena bayi prematur kadang-kadang nggak cocok sama susu kaleng justru. Pemulihannya juga alhamdulillah cepet banget, jadi saya saranin ibu-ibu pokoknya ASI deh segala-galanya gitu. Apapun yang terjadi, mau diare mau apa, jangan pernah berhenti untuk ASI dan jangan pernah berpikir ASI-nya nggak cukup. Dipercaya bahwa ASI adalah superior dan tidak tertandingi, dan itu satu hal yang tidak terbantahkan. Sehingga penting sekali dalam perawatan bayi prematur, penting sekali seorang dokter dan perawat yang bekerja di situ berkolaborasi dengan orang tua secara erat untuk sama-sama bagaimana agar ASI ini dapat terproduksi dengan cukup sehingga bayi dapat mendapatkan ASI secara eksklusif. Tujuan dari perawatan metode kanguru adalah meningkatkan produksi ASI yang sudah jelas penelitiannya. Selain itu juga meningkatkan kualitas bonding antara ibu dengan bayinya. PMK ini juga bisa dilakukan pada bayi-bayi yang memang dirawat dengan ventilator ataupun dengan alat bantuan nafas yang lainnya. Secara fisiologi, neonatus sangat berbeda dengan bayi besar, bahkan dengan anak. Oleh sebab itu, bila mengalami suatu kegawatan pernapasan dan sirkulasi, mereka akan cepat sekali mengalami suatu hipoksia. Dalam beberapa jam bayi dengan hipoksia, maka dipastikan akan terjadi suatu brain injury. Jadi, pemeriksaan USG kepala adalah telah rutin dikerjakan di perinatologi Harapan Kita. Setiap pasien prematur dalam minggu pertama dilakukan pemeriksaan USG kepala. Ini adalah pemeriksaan MRI yang merupakan lanjutan dari pemeriksaan USG kepala. Ini MRI kepala. Kemudian kita lanjutkan juga dengan ini namanya traktografi. Traktografi ini untuk melihat syaraf-syaraf yang biasanya yang kita nilai adalah di daerah plik. Plik itu posterior limbic internal capsula. Bila terjadi kelainan di daerah tersebut, dapat dideteksi kemungkinan besar akan terjadi kelainan motorik. Bayi-bayi dengan hipoksia atau bayi-bayi dengan hipotermi. Ada topografi tertentu yang sering ditemukan secara statistik bahwa pada bayi-bayi hipoksia misalnya akan mengalami perdarahan atau terjadi leukomalasi, periventricular leukomalasi. Seperti itu akan berdampak pada perkembangan motornya. Untuk menangani bayi risiko tinggi ini tentunya kita memerlukan pemantauan jangka panjang. Siapa yang bergabung di dalam tim pemantauan jangka panjang ini? Kami berkolaborasi dengan tim perinatologi, neurologi atau kelompok kerja neurologi anak,
kelompok kerja tumbuh kembang dan kelompok kerja lainnya di bagian anak, serta tentunya tim lain seperti psikolog dan terapi serta tim dari rehabilitasi medik. Tim ini akan bergabung di klinik khusus tumbuh kembang dan pemantauan untuk bayi-bayi risiko tinggi ini dimulai sejak sedini mungkin. Begitu terdetek bahwa bayi ini berisiko, tentunya kita harus memantau sampai usia kurang lebih 5 tahun. Di NICU itu sekitar 3 bulan, terus abis itu di Seruni ya, tingkat berikutnya itu sekitar 1,5 bulan lah. Itu baru di berat badannya 1,8 baru diizinkan pulang sama dokternya. Fisiknya alhamdulillah makin kesini makin kuat gitu kan, tapi mungkin karena dia kondisinya bayi kecil pada saat usia 2 tahun, 3 tahun kalau terserang flu atau apa itu suka disertai panas gitu, dan penyembuhannya jauh lebih lama dibanding bayi-bayi yang normal gitu ya kan gitu. Tapi untuk ininya sih perkembangannya aktif banget, lincah. Sekarang udah kelas berapa Nisa? Kelas 5. Sekarang udah kelas 5, hobinya berenang. Prestasi di waktu kelas 2 SD itu ujian matematikanya 1 kelas dia paling tinggi. Terus sekarang udah pinter main piano juga. Makanan saya buat sendiri, nggak pernah pakai produk bayi. Susu pun sampai 2 tahun dia ASI. Jadi perkembangannya cukup memuaskan sih.